Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini pertanggal 29 September 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU USD per hari ini, tanggal 29 September 2022, hari Kamis. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin ya. Jadi kemarin itu sudah saya bahasanya, sudah saya kasih tahu berulang kali. Jika teman-teman ingin nge-buy di sini boleh-boleh aja, tapi kan saya sarankan tidak karena kita melawan tren. Lalu di sini juga ada trend line ya. Di sini ada trend line dan trend line ini jangan dijadikan patokan bahwa harga akan bergerak di antara dua trend line ini ya. Jangan berpikiran seperti itu. Lalu yang seperti yang pertama tadi, teman-teman nge-buy, teman-teman boleh nge-buy, tapi yang penting teman-teman tahu resikonya, stop loss-nya tuh setidaknya dipasang di 1610 atau nggak di 1608 seperti itu ya. Karena kita melawan tren, ya sebaiknya TP-nya jangan jauh-jauh juga, karena takutnya harga malah turun nanti. Nah, seperti sudah saya sampaikan juga kemarin, jika harga ini break trend line, ya kan, ketika harga ini break trend line dengan volatilitas yang cepat ataupun dengan harga yang kencang tingginya, tiba-tiba langsung tinggi, itu teman-teman jangan open sell, ya, karena ketika dia retrace ke atas, itu biarkan harga itu retrace dalam artian biarkan harga itu naik, dan setelah naik dan melemah, kita baru open di sana. Dan ternyata apa yang terjadi? Ya seperti ini. Seperti sudah saya kasih tahu kemarin. Jadi yang saya kasih tahu kemarin adalah yang bagian yang nge-buy ya. Yang nge-buy boleh, tapi dengan resiko stop loss-nya di 1610 atau nggak di 1608. Tapi dengan take profit nggak usah jauh-jauh aja. Bisa di 1630, 16.3, dan yang terjauh kan di 1640 saya kasih tahu kemarin kan. Terdekat di 1625 dulu, ya kan? Di 1625, lalu di 1635, baru di 1640. Nah, sampai sana selesai. Nah, untuk yang nge-sell, kemarin itu saya kasih tahu bahwa jika harga break trend line ini, trend line atas ini, tapi dengan power ataupun dengan volatilitas yang cepat, ataupun bahasa bahasa gampangnya itu harganya ini langsung bergerak cepat naik gitu kan. Teman-teman jangan nekat untuk nge-buy. Tunggu dulu harga itu melemah, baru kita bisa open buy. Tapi dengan kondisi melemah dengan baru kita open posisi sell. Tapi dengan kondisi dia tidak membreak harga 1656. Ya, kita lihat di sini bahwa kalau di jam 7 kemarin harga kan langsung ada engulfing besar di sini kan. Ada engulfing, retrace, lalu meretrace supportnya di sini. Lalu dia naik. Nah, di sini sudah ada dua candle yang besar. Setelah ada dua candle seperti ini, teman-teman jangan nekat open sell sebenarnya. Walaupun setelah di sini ada candle kecil ya kan. Candle kecil di sini dia tuh sudah membreak 1648 ya. Jadi biasanya kebiasaannya adalah jika dia sudah membreak area resistennya, itu biasanya harga kan mengejar 1656, dan benar aja satu jam berikutnya ya di jam 11 itu harga sudah break 1656. Oleh karena itu kemarin kita sebenarnya tidak ada konfirmasi untuk open posisi sell ya. Seperti itu. Kemarin hanya ada konfirmasi untuk open posisi buy sebenarnya. Di sini ada engulfing, retrace, teman-teman boleh buy sebenarnya kemarin di sini. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan teman-teman adalah harga sudah membreak 1656. Apakah kita boleh nge-buy untuk saat ini? Kalau ditanya seperti itu, jawaban saya pribadi adalah enggak. Karena mengapa? Karena kita masih melawan US dollar yang masih cenderung sangat bullish. Jika dia hanya naik seperti ini, kemungkinan hanya retrace saja. Seperti itu ya. Jadi kalau saya lihat sendiri,
Ini berarti area-areanya sudah selesai ya. Ini akan saya hapus. Ya, ini area ini akan saya uh, tetapkan juga di sini sebagai area support become resistant ya. Ini kan kemarin resistant. Di sini saya saya gambarkan di sini ya, yang dimana ini merupakan area support pertamanya, dan ketika support ini di break ya, ketika support ini di break, harga kemudian meretest, harga kemudian drop lebih jauh. Nah, sekarang target kita masih sama ya, target kita adalah sampai di Fibonacci 1618. Berarti ini kita bisa delete dulu Fibonacci-nya untuk saat ini ya. Harga sekarang sudah membreak 1659 ataupun sudah membreak area resistennya ya kan di time frame H1. Kalau kita lihat di time frame H4, apakah ini seperti false breakout? False breakout ini hanya terjadi jika harga ngebreak kemudian turun dan harga malah melanjutkan penurunannya. Nah, ini baru disebut false breakout. Tapi di sini karena kalau kita lihat di time frame H4, dia turun itu hanya untuk meretest area resistance become support ya, berarti kan ini kan resistance become support sekarang, dia meretest kemudian harga langsung naik. Sekarang sih harganya naik ya. Kalau teman-teman ingin ngebuy, kalau saran saya pribadi, apakah boleh ngebuy? Boleh-boleh aja, karena itu kembali lagi resiko ditanggung oleh teman-teman sendiri. Tapi di sini saya hanya ingin memberikan analisa saja. Kalau teman-teman ingin ngebuy di XAUUSD pada hari ini, setidaknya teman-teman itu bisa ada harga close di atas 1662 ya. Ketika dia close di atas 1662, teman-teman boleh open posisi buy dengan harapan dia bisa naik sampai ke 1678 ya. Karena 1678 merupakan area penting seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa hari yang lalu, merupakan area critical zone, yaitu area resistance sekarang yang sangat kuat ya, seperti itu. Jadi, jikapun dia bisa naik, dia bisa sampai ke 1678. Dan kalau dia sampai turun, kemanakah dia akan turun? Ya kan, pertanyaan seperti itu. Ya udah, harga kembali lagi dia akan harga bisa ke 1648. Ya, jika ada candle yang close di bawah 1648 ya, bisa di sini ya. Atau kita pakai paling bawah di sini ya, low paling bawah di sini. Supaya teman-teman gampang lihatnya. Jika ada candle close di bawah 1646 seperti ini, ya teman-teman boleh open posisi sell nanti. Seperti itu. Karena kalau kita lihat bahkan di time frame M15 pun ini merupakan low terendahnya. Sebelum akhirnya kita bisa drop turun sampai ke 1635 dan drop turun sampai ke area support lagi yaitu di 1623. Seperti itu. Jadi jika teman-teman nge-buy ya break dulu 1662 baru bisa nge-sell, nge-buy. Kalau dia sudah break 1646, teman-teman baru boleh nge-sell seperti itu. Jadi untuk sekarang pergerakan XAUUSD lebih gampang dibaca karena kalau kita lihat kemarin itu ada berita tentang pending home sales ya. Ini kalau kita lihat dulu kemarin ini naiknya jam berapa ya? Ini naiknya jam 7 ya. Jam 7 sebenarnya kita nggak ada berita ya sebenarnya kemarin itu. Di jam 6 bahkan ya. Ya, jam 6, jam 7 itu kita sebenarnya nggak ada berita sebenarnya di kalender ekonomi itu tidak ada. Dan kalau di kalender ekonomi kemarin itu sebenarnya yang penting adalah kemarin the Fed Chair Powell speak dan yang ternyata itu tidak terlalu berdampak signifikan dan ada pending home sales ya. Pending home sales itu kan jam 22. Jam 22 itu jam di sini. Ya, di sini jam 22 yang tidak terlalu banyak signifikan lah. Jadi kemarin itu pure hanya karena
US dollarnya yang melemah. Nah, sekarang kalau kita lihat per hari ini, pergerakan US dollar kemungkinan akan dipengaruhi oleh GDP, final GDP nanti di jam 8:30 dan juga dibarengi dengan tingkat pengangguran mingguan. Ya, jam 8:30. Kemungkinan itu baru akan bergerak harga daripada US dollar dan juga pasti XAUUSD pasti akan bergerak juga seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin nge-buy, ya buy, saya pindahkan ke time frame H1. Worry teman-teman adalah bisa sampai di 1678, tapi di sini ada satu range area apa namanya? Resistance supply sebenarnya di sini. Ya, di sana sebenarnya juga ada, dan worry teman-teman selanjutnya adalah untuk yang sell adalah ada di 1639. Ya. Nah, jika kalau kita lihat seperti ini, bagaimana untuk trading plan untuk buy? Untuk nge-buy seperti sudah saya sarankan, break di 1662, teman-teman boleh nge-buy ya. Dengan stop loss di bawah low di sini, low di sini kan 1653. Ya, boleh di 1652. Dengan take profit itu bisa sampai di 1678. Tapi ini kalau yang teman-teman yang nge-buy harap diperhatikan candlenya. Dalam artian itu harap diperhatikan MT4 teman-teman ya. Karena takutnya pada saat dia kena area 1668 di sini ya. 1668 sampai di 1673 harga itu kemungkinan bisa drop balik ke harga entry teman-teman. Jadi takutnya jika harga sudah sampai ke area ini ya, ke setidaknya 1668, biarkan naik sedikit nggak sampai di 1670 ya. 1670, 7172. Teman-teman boleh cut setengah ataupun boleh set stop loss plus atau enggak out semua juga nggak apa-apa. Karena kalau target memang terjauh adalah di 1678 untuk yang nge-buy. Nah, untuk yang nge-sell bagaimana? Kalau yang nge-sell itu teman-teman ketika dia break 1646, teman-teman stop loss-nya ada di 1655 dengan take profit 1 itu ada di 1639 ya. Di resistance becomes support-nya sekarang. Dengan take profit terjauh adalah bisa sampai di 1622. Untuk yang sell juga harap diperhatikan ya, karena takutnya ketika karena di sini area ini kan belum di retest oleh market, ya kan? Ketika dia nge-break resisten di sini, ya, ketika dia nge-break resisten di sini, ya, ketika dia nge-break area resisten ini, dia belum sempat turun untuk retest untuk bisa lanjut naik lagi. Ternyata harga nge-break kemudian langsung naik seperti itu, belum ada retestnya. Jadi kemungkinan ketika dia turun sampai sini, harga malah bisa bergerak naik lagi seperti itu, takutnya seperti itu. Jadi untuk yang nge-sell juga harap diperhatikan chart MT4-nya. Takutnya ya seperti sudah saya katakan tadi, ketika sudah sampai di 1638 harga malah balik seperti itu. Jadi seperti yang baik tadi, ketika harga sudah sampai di 1640 ya, dari yang open di 1646, teman-teman boleh out semua, boleh out setengah, boleh set BEP, boleh stop loss plus juga boleh, seperti itu ya. Kalau saya sarankan sih boleh out setengah aja. Jadi kalau teman-teman out setengah lalu di set BEP sisanya. Ya, jadi out setengah itu maksudnya jika teman-teman open lot 0,2 itu teman-teman take profit 0,1 dulu dan sisanya teman-teman pasang stop loss di break even point ataupun pasang stop loss di titik entry di 1646 seperti itu ya. Karena worry-nya adalah ketika dia emang kena ini harga langsung naik ke atas seperti itu. Sama halnya dengan yang nge-buy tadi, ketika dia kena ini takutnya harga malah balik lagi. Yang ada sebelumnya teman-teman sudah profit, yang ada malah minus takutnya. Dan minus habis itu kena stop loss lagi seperti itu ya. Untuk yang sell di atas di mana? Ya. Jika pertanyaan teman-teman jika ada yang ingin sell di atas, lebih baik sell di harga 1678. Lebih baik ya, lebih baik sell di 1678 di sini. Emangnya kenapa? Emangnya nggak boleh sell di 1673 di sini? Boleh. Ya, kalau sell di sini boleh, tapi stop loss teman-teman di sini cukup lebar ya. Yaitu di atas dia punya high sebelumnya di sini.
high sebelumnya di sini kan di 16 berapa nih? 1687 ya. Jadi di sini terlalu jauh untuk stop loss-nya ya. Stop loss-nya terlalu jauh. Jadi setidaknya biarkan harga itu jika memang bisa sampai sini, stop loss-nya di 1690 stop loss teman-teman ya. Baru dengan take profit bisa sampai di 1660 lagi seperti itu. Tapi dengan kondisi ya, ingat kondisinya adalah kita harus melihat candle itu melemah, baru kita bisa open posisi sell ya. Jangan seperti yang sudah saya katakan kemarin, harga ini langsung ngebut naiknya ya. Ketika harga sudah ngebut naik seperti ini ya, teman-teman jangan nekat open sell seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD per hari ini tanggal 29 September 2022. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Semoga apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di analisa teknikal besok harian tanggal 30 September 2022. Bye-bye.